Aku Syarifah Azura Farani dengan NIM 251510005. Aku adalah mahasiswi dari Prodi Bimbingan dan Konseling, dan hari ini aku akan menjelaskan ke kalian tentang manipulatif. Jadi, selamat nonton! Manipulatif itu sebenarnya apa sih? Kalau dengar kata manipulatif, mungkin yang langsung kepikiran adalah orang jahat, licik, atau sengaja menyakiti orang lain. Padahal, manipulatif itu nggak selalu kelihatan sejelas itu. Justru, kebanyakan orang yang manipulatif kelihatannya biasa aja. Mereka bisa ramah, perhatian, bahkan kelihatan sangat peduli. Makanya, banyak orang baru sadar kalau dirinya dimanipulasi setelah hubungan itu berjalan cukup lama. Jadi, manipulatif itu adalah cara seseorang memengaruhi, mengendalikan, atau membuat orang lain melakukan sesuatu sesuai keinginannya, tapi dengan cara yang nggak jujur atau nggak langsung. Mereka nggak ngomong, aku pengen kamu ngelakuin ini. Sebaliknya, mereka membuat orang lain merasa harus melakukannya. Bisa karena rasa bersalah, rasa takut, rasa kasihan, atau bahkan rasa nggak enakan. Contohnya sangat sederhana. Misalnya kamu lagi capek banget dan gak bisa nemenin temenmu keluar, kamu bilang baik-baik kalau hari ini kamu benar-benar butuh istirahat. Orang yang menghargai batasanmu mungkin akan bilang, ya udah, istirahat aja. Kita bisa ketemu lain kali kok. Tapi, orang yang manipulatif mungkin akan menjawab, oh ya udah, emang aku gak sepenting itu buat kamu. Atau, gak apa-apa kok, aku udah biasa ditinggal sama orang. Nah, kalimat seperti itu kelihatannya bukan memaksa, tapi tanpa sadar, kamu jadi merasa bersalah. Akhirnya kamu tetap datang, padahal sebenarnya tubuhmu butuh istirahat. Nah, itu salah satu bentuk manipulasi. Bukan karena dia memaksa secara langsung, tapi karena dia memainkan emosimu supaya kamu melakukan apa yang dia inginkan. Manipulasi juga nggak selalu terjadi di hubungan pacaran. Bisa terjadi di pertemanan, keluarga, lingkungan kerja, bahkan di sekolah. Siapapun bisa menjadi pelaku ataupun korban, makanya penting bagi kita untuk memahami apa itu manipulatif, supaya kita bisa membedakan mana komunikasi yang sehat dan mana yang mulai mengendalikan orang lain. Salah satu ciri yang paling sering dibahas adalah membuat orang lain merasa bersalah terus-menerus. Misalnya, setiap kali kamu menolak permintaan seseorang, dia langsung menunjukkan sikap sedih, kecewa, atau berkata seolah-olah kamu adalah penyebab semua masalahnya. Lama-lama, kamu jadi nggak enak hati setiap kali ingin berkata tidak. Padahal, dalam hubungan yang sehat, bilang nggak itu hal yang wajar. Kita semua punya batasan, punya kesibukan, dan punya hak untuk menentukan pilihan. Selain itu, ada juga manipulasi dalam bentuk memutarbalikkan fakta. Misalnya nih, kamu mengingat sesuatu kejadian dengan jelas, tapi orang itu bilang kalau kamu salah. Awalnya kamu yakin sama apa yang kamu alami, tapi karena dia terus menyangkal dan meyakinkan kamu, lama-lama kamu mulai bertanya-tanya, jangan-jangan aku emang salah ya? Kalau ini terjadi berulang, seseorang bisa kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Dia jadi lebih percaya omongan orang lain daripada pikirannya sendiri. Ada juga manipulasi yang dibungkus dengan perhatian. Aku cuma melarang kamu pergi karena aku sayang sama kamu. Mungkin sekilas terdengar romantis. Tapi kalau ternyata setiap kali kamu ingin bertemu teman, memakai pakaian tertentu, atau melakukan hal yang kamu sukai selalu dilarang dengan alasan cinta, itu patut dipertanyakan. Perhatian yang sehat itu tetap menghargai kebebasan dan keputusan orang lain. Sedangkan manipulasi seringkali menggunakan rasa sayang sebagai alasan untuk mengendalikan. Tapi di sisi lain, kita juga perlu hati-hati supaya nggak asal memberi label manipulatif ke orang lain. Nggak semua orang yang pernah bikin kita kecewa atau pernah berkata emosional berarti manipulatif. Misalnya seseorang lagi marah, lalu ngomong tanpa dipikir panjang. Itu bisa jadi perilaku yang kurang baik, tapi belum tentu manipulatif. Yang perlu diperhatikan adalah polanya.
Apakah hal itu terjadi terus-menerus? Apakah dia sengaja membuat orang lain merasa bersalah demi mendapatkan apa yang dia mau? Apakah setelah diingatkan dia mau berubah atau justru mengulanginya? Karena manipulasi biasanya bukan soal satu kejadian. Manipulasi lebih sering menjadi pola perilaku yang dilakukan berulang kali. Kalau kamu pernah merasa setelah ngobrol sama seseorang malah jadi bingung sendiri, merasa selalu salah, takut mengecewakan dia, atau mungkin kamu merasa pendapatmu nggak pernah dihargai, nah mungkin itu saatnya kamu mulai mengevaluasi hubungan tersebut. Bukan berarti langsung memutuskan hubungan atau menganggap orang itu pasti manipulatif, tapi setidaknya kamu mulai bertanya, apakah hubungan ini membuatku merasa aman? Apakah aku bisa menjadi diriku sendiri? Atau aku terus merasa harus mengorbankan diriku supaya orang itu senang? Hubungan yang sehat seharusnya membuat kita merasa didengar, dihargai, dan bebas mengungkapkan pendapat tanpa takut dimanipulasi. Pasti ada konflik, pasti ada perbedaan pendapat. Tapi, konflik bisa diselesaikan lewat komunikasi yang jujur, bukan dengan memainkan perasaan orang lain. Penting juga untuk melihat diri sendiri. Kadang, tanpa sadar kita juga pernah melakukan perilaku yang manipulatif. Misalnya ngambek supaya dituruti, mendiamkan orang lain supaya dia minta maaf duluan, atau sengaja membuat seseorang merasa bersalah agar mengikuti keinginan kita. Kalau pernah melakukannya, bukan berarti kita adalah orang yang manipulatif selamanya. Yang penting adalah kita mau sadar, mengakui kesalahan, lalu belajar berkomunikasi dengan lebih sehat dan jujur. Karena pada akhirnya, hubungan yang baik bukan tentang siapa yang paling bisa mengendalikan orang lain, tetapi tentang dua orang yang sama-sama saling menghargai, saling mendengarkan, dan sama-sama mau bertumbuh.